Oke, teman-teman Tanya Mentor, sahabat Tanya Mentor, seru sekali perbincangan kita tadi dengan Pak Imam Wijoyo tentang leadership in crisis. Ya, karena waktu tidak cukup, kita lanjutkan di sesi kedua ini. Kita akan membahas kembali, tadi dikatakan adalah bagaimana seorang leader itu harus memiliki daya tahan banting yang harus kuat supaya tetap bisa menjadi pemimpin yang di saat mengalami krisis kembali naik ke permukaan begitu, tetap bisa memiliki daya juang yang kuat. Nah, kita juga harus menjadi seorang pemimpin yang sadar bahwa ini krisis sedang terjadi dan bagaimana kita harus tahu posisi kita di mana. Paling tidak kita harus move on, kita harus bergerak terus untuk menemukan jalan bagaimana mengatasi situasi yang ada. Ya, kita kembali bergabung dengan Pak Imam, kita akan melanjutkan perbincangan kita. Halo, iya. Iya, halo Pak Imam. Oh, suara Oke, saya, kembali. gambar saya sudah kelihatan kah? Gambar sedang berputar, Pak. Boleh dicoba Iya. pause. Ya, malam ini ada brosur ribbon. Hmm. Oh, Di pause sekali coba, Pak Imam. selamat malam. Oh, oke. Ya, ini sudah kelihatan tapi kebalik, Pak. Iya, iya, oke. Oke, Halo, Pak. Puru Iya, ini Suripan. brosur Iya, ribbon. Ini luar biasa juga ini, Pak. Brosur iya. ribbon. Mantap, mantap. Salam kenal, Puru Suripan. Iya. Oke, Pak. Tadi bercerita tentang seorang pemimpin yang sukses di itu di saat normal akhirnya berjatuhan gitu Pak. Tapi ada juga tetap Betul. bertahan. Ternyata yang Iya, mempengaruhi adalah daya tahannya gitu Pak ya, resilience-nya ya. betul. Resilience Oke ya. Pak. Pak ini kembali Pak. Jadi dalam kondisi krisis Pak, menjadi seorang leader itu tidak mudah Pak. Artinya Betul. yang dulu kalau kita mengambil satu keputusan, itu kita bisa trial and error gitu Pak. Tapi ini kalau kondisi krisis kan tidak bisa bermain-main Pak. Salah keputusan perusahaan adalah taruhannya begitu Pak. Betul. Iya kan? Iya, Nah maka itu sering para leader agak berhati-hati demikian Pak untuk mengambil satu kebijakan atau satu keputusan. Nah namun di sisi lain sering bawahan itu menganggap ini kenapa ya kok eh, pemimpin saya ini sepertinya tidak mau mengambil satu kebijakan, sepertinya tidak melakukan apa-apa begitu Pak Imam. Nah, sedangkan si pemimpin sendiri sudah pusing tujuh keliling memikirkan cara A, cara B, cara C, namun sedang berpikir dengan baik supaya memutuskan sesuatu yang benar-benar keputusan yang baik yang menyelamatkan perusahaan karena banyak orang dalam perusahaan gitu Pak. iya. Ya, si Sujana kembali Sebetulnya, bergabung. Ya. iya. Oke, Sebetulnya, silakan. sebetulnya bisa jadi pemimpin itu bukan tidak melakukan apa-apa, tetapi memang masih Betul, mempertimbangkan keputusan-keputusan yang ada, bisa jadi kan. betul, Mungkin tipe-tipe pemimpin seperti ini adalah tipe-tipe pemikir, begitu kan, yang mana mereka harus mempertimbangkan, mengumpulkan data yang ada, semuanya dikumpulkan semuanya hingga diputuskan, begitu kan. Tetapi betul. memang di zaman sekarang kita tidak bisa mengumpulkan informasi itu sampai 90% atau 95% kita dapatkan, ada kepastian, kemudian kita putuskan. Tidak bisa Ya, selesai. Akhirnya iya, terlalu lama. Ada betul. ada yang mengatakan ketika kita punya data 70% saja, itu sudah cukup untuk melakukan keputusan, begitu kan. Saya Iya, tidak mengatakan bahwa harus trial error itu salah atau benar. Tetapi memang ada saat-saatnya kalau terlalu trial and error juga berbahaya, begitu kan. betul, Tetapi betul. kalau misalkan tidak ada trial dan error dan tidak melaksanakan apa-apa, itu sebetulnya juga sudah tindakan. Iya, iya. Jadi tidak melakukan apa-apa itu sudah tindakan loh. Sudah, iya, iya, iya. Betul, betul. Berarti dia sudah memutuskan untuk tidak bertindak kan begitu. Betul, Pak. Nah, ini yang perlu disadari juga bahwa ketika kita tidak melakukan sesuatu itu sudah tindakan. Ketika kita melakukan sesuatu itu juga tindakan. Ketika kita Iya, iya. timbang-timbang yang mana ini kan begitu ya. Betul, betul, Pak. Nah, namun kan itu, Pak, sering bawahan, oh ini si pemimpin nggak memutuskan sesuatu ini, gitu, Pak. Nah, saat seperti itu mungkin bisa perlu kita kumpulkan orang-orang internal kita. Kita kumpulkan mereka,
kita ajak ngobrol kepada mereka, apa yang menjadi pikiran mereka, begitu kan? Ayo, saat-saat seperti ini adalah saat-saat yang tepat untuk mengajak mereka bergandeng tangan sama kita. Tidak Betul, hanya sama-sama. pimpinan yang berpikir sendirian. Nah, seringkali kan begitu tuh. Di sebuah bisnis itu seringkali begitu. Owner yang diminta untuk berpikir keras. Begitu kan. Ya, Bertanggung jawab sendirian untuk semua karyawan yang ada. Hari ini kita dipaksa untuk mengajak, hei tidak bisa seperti itu. Kita harus memikirkan bareng-bareng nasib kita semua. Bahwa organisme bisnis ini adalah untuk semua. Begitu betul, kan. betul, Nah, betul. ini perlu disadarkan kepada mereka sehingga pimpinan ini tidak berpikir sendirian. Otak kita satu, tidak bisa semuanya kita pikir sendirian apalagi di zaman yang serba ambigu, VUCA, orang ngomongnya VUCA gitu kan, volatile, ambigu, kompleks gitu kan. Dan Ya, uncertain. Sekarang semuanya tidak jelas begitu kan. Nah, kalau kita betul, betul. bisa memikirkan bersama-sama, maka kita bisa mulai menata ulang, memapping ulang kekuatan-kekuatan kita di mana. Lalu apa sih yang dibahas? Gitu kan? Yang dibahas adalah apa kekuatan-kekuatan yang kita miliki. Ketika Yes, kita betul. bersama-sama, kita memiliki kekuatan apa? Kita memiliki sumber daya apa? Jadi kita mulai berpikir apa yang kita punya, bukan apa yang kita tidak punya, atau Iya, bukan apa yang mau kita punya, tapi apa yang kita punya. Orang kan sering betul, ya betul. mengatakan, aduh enak ya jadi perusahaan yang besar itu. Kalau gue jadi perusahaan besar itu, aduh asik deh kayaknya, gitu kan? Tidak, tidak. Saya sampaikan kepada Anda tidak. Karena yang besar itu juga punya keterbatasannya sendiri. Betul, betul. Setuju, Pak, setuju. Nah, Jadi saya pernah sebesar apapun mengatakan, tetap punya. Ya, iya, saya pernah ya mengatakan gimana Pak? juga kepada teman-teman, saya bilang, kita tidak akan memahami seseorang atau sebuah perusahaan sebelum kita berada di tempat tersebut. Jadi jangan kita terlalu cepat bilang, wah enak jadi dia, wah enak jadi si Anu, enak jadi si Anu gitu. Saya bilang Yes, kita tidak mengerti, kita hanya melihat permukaan bahwasanya keberhasilan dia begini. Berdarah-darahnya dia kita tidak melihat, bagaimana perjuangannya kita tidak melihat begitu, Pak. betul, betul. Nah, gitu. Halangannya ada halangannya sendiri. Mm-mm. Betul. Karena Iya. dunia ini kan fair ya Pak ya. Dunia ini fair. Iya. Yang kecil punya halangannya sendiri, yang gede punya halangannya sendiri, kan begitu ya. Orang yang Betul. single punya masalahnya sendiri, orang yang menikah punya masalahnya sendiri, kan begitu. Tetap Betul, betul. semuanya tetap ada masalah. Oleh karena itu kita perlu punya mindset yang tepat terhadap masalah. Nah, kalau kita mulai dilatih dari dulu kita punya mindset yang tepat melihat masalah, maka ketika kita melihat krisis kita menjadi lebih siap. Tidak ada semua yang siap, semuanya tidak siap, tetapi paling tidak kita punya perspektif yang tepat begitu. Melihat krisis itu seperti apa. Yes, yes. Berarti tadi harus dikumpulkan tim supaya kita Iya, buka, kita bicara, dan kita sama-sama brainstorm. putuskan. Gitu ya, Pak ya. Iya, di Nah, brainstorm. jadi Mereka ada ide apa? iya, iya, iya. Oke, 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 oke. Ini menarik ini, Pak. Pak, ini ada Iya, titipan pertanyaan, Pak. Tapi sebelumnya iya, mungkin kita jawab yang tadi, Pak. Tadi ada di iya. sesi satu ada yang bertanya, Pak, skill leadership yang bagaimana yang dibutuhkan pada saat ini, Pak? Yang paling dibutuhkan gitu, Pak. Iya. Yang pertama adalah value driven leadership. Bahwa seorang leader itu perlu ditunjukkan bahwa kita punya integrity, kita punya komitmen, kita punya kejujuran, kita punya keterbukaan, atau bahasa kerennya authenticity, original, Mhm. gitu Yes, kan? yes. Bahwa Yep. kita benar-benar jujur apa adanya, tetapi kita juga punya value yang baik. Karena value yang baik ini yang membuat kita dipercaya oleh orang lain. Gitu Yes. ya. Kan lain ya, ketika kita punya atasan yang bilang, enggak apa-apa, gua tutup aja sekarang. Ini kesempatan ini. Nutup perusahaan hari ini. Gitu kan. Lep- Mumpung ini Lepas ada tangan, Pak. alasan ini, kan gitu ya. Mumpung ada alasan ini untuk nutup, kan gitu. Nah, Iya, iya. tentu ketika ada orang yang melakukan seperti itu, orang lain juga menilai. Kita tentunya juga nggak kepingin kan dengan orang-orang yang seperti itu, begitu kan. Tetapi Betul. ada orang yang mungkin sama-sama nutup usahanya, tetapi yang satunya benar-benar berdoa, nangis, ngumpulin timnya, mencari jalan, bingung bersama-sama, bingung, tapi akhirnya misalkan harus ditutup. Lain ceritanya, sama-sama tutup. Iya, tapi Apalagi ternyata usahanya. Iya, tapi apalagi ternyata yang satunya
ada kompromi-kompromi yang dilakukan kemudian bisa berhasil jalan seperti yang tadi saya cerita. Luar biasa kan? Nah, Betul, kalau betul. sudah sampai seperti itu, wah, integrity kita, value kita, tim kita akan semakin solid. Mereka akan lihat, wow, pimpinan kita luar biasa. Itu yang penting. Yes, yes. Dan lantas, apa yang membuat dia bisa sampai punya value seperti itu? Resilient tadi, adversity quotient, kemampuan kita untuk menghadapi kesulitan. Ini penting. Yes, yes. Karena itu, saya biasanya ngomong sama anak-anak muda. Saya kalau menjadi dosen itu salah satu dosen yang mungkin yang tidak disukai oleh mahasiswa, Bro Heriadi. Kenapa? Karena saya biasanya berikan mereka tugas-tugas yang memberikan tekanan. Tidak sulit, tugas saya tidak sulit, begitu. Tapi ngerepoti. Tidak sulit, cuma Tapi merepotkan. tapi tujuannya baik ya, Pak. Untuk Betul. membekali mereka Saya, ya. betul. Saya mengatakan kepada mereka, kalau Anda menjadi seorang leader one day, Anda perlu mampu memikul beban yang kuat. Ya, Karena di setuju, Pak. situ yang membuat Anda bisa terbang lebih tinggi. Kalau misalkan kita tidak punya bahu yang kuat, kita tidak bisa diberikan kepercayaan atau beban yang begitu tinggi, maka kita juga akan terbatas daya pantulan kita. Iya, Pak. Kemampuan Tetapi daya tahannya juga terbatas, betul, Pak ya. betul, betul. Jadi mulai muda, dan itu perlu dilatih mulai muda, mulai kecil gitu kan. Betul, betul, Ketika betul. orang punya beban-beban kehidupan yang tinggi, kadang-kadang ada orang yang tidak bersyukur karena beban kehidupannya. Tetapi mungkin hari ini saya mengatakan kepada Anda yang berpikir seperti itu, bahwa ketika kita punya beban sesuatu tertinggi atau beban yang tinggi, beban yang tidak enak, bersyukur dulu. Karena bisa jadi Yes. itu merupakan privilege dari atas untuk mendidik kita menjadi lebih kuat. Setuju, setuju, setuju. Oke, Karena Pak. ada Pak, ini, yang oke. ya silakan. Ini ada Sujana yang kasih Ya, komentar, Pak. Bisa melihat sisi yang tepat dan bisa move to action. Ini bicara dengan tim dan lain-lain harus punya mindset see something from positive side kan, katanya gitu. Nah, yes, kalau yes, leader yang seperti itu kan susah ya, ngumpul tapi cuman suasananya negatif begitu, Pak. betul. Nah, ini gimana, Pak? Nah, oleh karena itu, kalau bisa kita petakan dulu siapa yang bisa kita ajak bicara. Kalau Anda punya energi yang berlebih, mental Anda fit dan Anda merasa kuat untuk menghadapi yang negatif, maka Anda bisa kumpulkan semua, kita bisa selesaikan sama-sama. Begitu kan? Tetapi jika Anda merasa, wah ini kayaknya berat ini, maka kumpulkan orang-orang, harapannya adalah orang-orang lingkaran dalam dulu. Kalau misalkan seorang direktur ada manajer-manajernya, kumpulkan para manajer-manajer itu dulu, siapa aja, kemudian kita ngobrol dengan mereka dulu. Secara terbatas dulu, jangan semuanya. Karena Ya, bisa jadi kan ada gejolak ya. Begitu ada ya, gejolak ini kan ada yang siap untuk ada yang pimpinan yang siap untuk menghadapi gejolak itu, ada pimpinan yang belum siap menghadapi itu. Nanti tambah kacau. Maka kita betul. tertutup dulu, orang-orang yang di sekitar dulu, kemudian kita ajak ngobrol mereka, kira-kira seperti apa kondisi mereka. Istilahnya Anda merapatkan barisan melalui tim yang paling kecil. Ya, tim Setelah para tim inti. pucuknya dulu ya. Tim inti Betul. ya. Kalau tim inti ini sudah sepakat, paling tidak 90% sudah sepakat, maka kita bisa mulai berpikir untuk next lanjutannya. Biarkan mereka, kita bersama-sama tim melangkah bersama-sama, tidak sendirian. Jadi Yes, bisa yes. jadi, karena peran ini penting sekali. Jangan sampai kita yang di atas, kita mengatakan A, kemudian yang di tengah, udahlah, nggak bisa begitu. A ini nggak akan terjadi lah. Wah, Anda Iya. akan capek. Iya, tidak ada titik temu begitu, Pak. Emang. Betul, betul. Kemudian yang B ini yang punya orang-orang di sekitar Anda yang punya akses ke bawah, kemudian mempengaruhi ke bawah. Waduh, capek. Maka kita perlu satukan dulu, satukan hati, satukan pikiran, kita berkomitmen benar-benar. Begitu kan? Yes, yes. Seberapa jauh Anda bisa melangkah, Anda yang bisa feel, Anda yang bisa merasakan itu, Anda yang bisa melihat. Kalau lingkaran dalam ini Anda tidak punya, saatnya Anda benar-benar berpikir
Anda tidak di dalam posisi yang nyaman. Itu yang tanggung sendiri Anda itu namanya Pak ya. betul. Anda perlu punya tim. Berarti saatnya Anda benar-benar untuk membangun tim itu. PR Anda di situ sekarang berarti. Yes, yes. Kalau sampai Nah, Anda tidak punya orang yang satu visi dengan kita, wah berat Pak, begitu. Paling yes, yes. tidak 20%, begitu kan. Ada 10% saja bagus untuk dimulai. Nah, setelah dari situ kita mulai sharing visi. Sharing visi ini bisa jadi nggak sebentar, begitu kan. Perlu beberapa pertemuan, kita ngobrol dengan mereka, kita buka-bukaan dengan mereka, kita sampaikan apa yang akan terjadi. Kita cari, kita brainstorm, dan lain sebagainya. Nah, dari sana kemudian mereka mulai ngomong dengan timnya. Disoundingkan ke timnya. Tanpa Anda. Biarkan mereka sounding ke timnya. Kita Yes. lihat bagaimana mereka melakukan tugasnya. Ketika ada Betul. gejolak, ketika ada sesuatu, mereka bisa menyelesaikan masalah tidak? Tim yang ada di tengah. Kalau mereka misalkan tidak bisa menyelesaikan masalah, sekalian berarti kita tahu kompetensi yang mana yang dia perlu dilatih. Yes, betul, betul, betul. Di Karena sini juga saya, kesempatan kita untuk menambah skillnya betul, gitu ya. betul. Karena saya melihat banyak sekali perusahaan yang saya lihat ini, orang-orang di tengah, middle management, itu juga banyak yang tidak punya kemampuan problem solving loh. Betul, betul. Setuju, Jadi Pak. ketika dia punya masalah, dia bingung, dia mau ngapain. Defining problemnya aja nggak tahu. Dan ini bingung, berbahaya. Sambil kita lihat, biarkan mereka menenangkan mereka, sambil kita lihat. Sambil kita buka pintu. Anda misalkan butuh sesuatu, silakan Anda datang ke ruangan saya. Kita ngobrol di sana. Sambil Anda juga lihat ke bawah, apa yang terjadi, apa yang mereka lakukan. Yes, yes, yes. Ketika tidak bisa menyelesaikan masalah, kita cari tahu apa masalahnya. Di situ kita jadi tahu kompetensi apa memang kompetensinya, atau memang dia memang belum layak. Oke, oke, oke. Iya. Ya Itu cukup baru menjawab ya, langkah satu, Sis. langkah dua. Iya, Ya, iya. Sis Sujana ya. Iya, Semoga semoga menjawab. menjawab. Belum komprehensif, cuman satu dua langkah ke depan masih kelihatan begitu. Oke, oke, Pak. Pak, ini masuk ke pertanyaan terakhir, Pak. Ini Yes. titipan pertanyaan. Pak, tips apa yang bisa diambil seorang leader sehingga tetap tenang di dalam mengambil keputusan di tengah krisis saat ini? Ini sepertinya pertanyaan tadi juga, Pak ya. Bagaimana tenang gitu, Pak. Mungkin ada Saya, tambahan gitu. mm, saya percaya ketenangan itu kita bisa dapatkan melalui iman kita. Itu Yes. ketenangan yang benar-benar tenang ya. Ya, Selain setuju, setuju. daripada ketenangan karena personality. Ada memang Ya, orang-orang yang punya personality yang tenang. Begitu. Cuman kalaupun orang ini punya personality tenang, ada batasnya lah. Ketika ada sesuatu betul. terjadi di dalam dirinya juga gejolak. Maka Ya, ketenangan yang benar-benar tenang itu benar-benar tidak bisa lepas dari keimanan kita atau spiritualitas kita. Karena kita tidak bisa bergantung terhadap diri kita tidak bisa bergantung kepada orang lain, kita tidak bisa bergantung kepada keluarga, kita hanya bisa bergantung kepada yang benar-benar tidak berubah. Yang tetap, yang tidak berubah, yang sumber kekuatan, yang sumber semuanya itu tadi. Maka saya betul, betul. menganjurkan setiap kita untuk kembali ke sana hari ini. Tidak bisa tidak, itu langkah yang pertama. Dengan begitu kita mendapatkan ketenangan. Dan saya bertemu dengan pemimpin-pemimpin seperti ini yang mengakui, apa sih Pak? Misalkan contohnya, iya Pak, saya itu melakukan renungan, saya melakukan saat teduh, saya melakukan pembacaan ini dan lain sebagainya. Saya tanya, impact-nya apa sih Pak? Satu impact-nya, tenang. Aneh ya, Iya, tenang. setuju, Pak. Masalah tetap ada, masalah tetap sama, masalah tetap banyak, tetapi hati bisa menjadi lebih damai, lebih tenang, seolah-olah lebih siap untuk Iya, iya. menghadapi satu persatu. Padahal masalah masih sama gitu, Pak. Masalahnya masih tetap sama. Iya, iya. Kemudian sadari tadi yang mindset tadi, reflective mindset dan automatic mindset. Iya. Bahwa kita jangan terburu-buru. Di saat-saat seperti ini kita benar-benar perlu meletakkan Refleksi. diri kita, posisi kita ada di mana, refleksi. Itu penting. Begitu.
Kemudian kita isi kepala kita dengan hal-hal yang baru. Sehingga kita punya cara-cara baru. Sehingga kita punya pendekatan-pendekatan baru. Atau Yes. jangan-jangan kita selama ini punya pendekatan tapi kita nggak pernah kita pakai. Nah, itu Pak. Butuh kita Iya, gali Pak ya. betul. Kita gali. Senjata apa saja yang ternyata kita punyai. Kekuatan-kekuatan itu. Maka dari itu ketika tadi langkah yang ketiga untuk perusahaan tadi, ketika brainstorming, cari kekuatan-kekuatan perusahaan Anda. Cari kekuatan-kekuatan diri kita, kekuatan-kekuatan mereka. Yang ketika disatukan, seperti Peter Drucker bilang, ketika kepemimpinan itu adalah menyatukan semua kekuatan, sehingga kekuatannya bersatu, dan itu membuat kelemahannya menjadi tidak relevan. Yes. Akhirnya Gitu kekuatan kan. yang menang itu Pak ya. Betul. Begitu. Oke, Jadi oke. rapatkan barisan benar-benar. Nah, kita tetap tenangnya seperti itu. Gali terus, masukin terus. Semoga itu membuat sedikit lebih tenang. Yes. Dengan tenang Anda akan menang. Gitu ya Pak. Amin, 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 amin. Oke, luar biasa sharing malam hari ini Pak. Banyak sekali ya teman-teman ilmu yang sudah Pak Imam Wijoyo bagikan malam hari ini. Sebagai Amin, leader amin, yang amin. mengalami krisis seperti ini, yang pertama kita harus tetap tenang dulu. Ya, bagaimanapun kita semua orang yang beragama, dekatkanlah diri kita dengan yang Maha Kuasa, maka kita akan mendapat ketenangan. Dengan tenang kita bisa mengambil satu keputusan yang baik, gitu ya Pak Imam. Nah juga kita sebagai leader juga harus tetap integritas kita bagaimana, di sini kita diuji, bagaimana keputusan kita, begitu. Disinilah terlihat kita sebagai seorang leader punya integritas, punya value atau tidak gitu. Dan yang tadi yang penting, kita harus melihat kesempatannya itu apa, dan juga tekanannya itu apa, dan juga apa tadi Pak, Keseimbangan. Keseimbangan. keseimbangannya itu. Nah, di mana ada Atau balance. balance-nya itu di mana kurang, di situ kita cari tahu. Nah, ibarat kita saat posisi gelap, nah kita harus sadar dulu dan kita harus cari arah di mana titik. Ternyata kita melihat satu titik terang begitu ya. Kita harus melihat di mana titik itu gitu. Sambil Iya. ya tadi harus ada namanya pengharapan. Ini yang paling penting teman-teman. Kalau sudah tidak punya pengharapan, waduh, itu susah sekali Bahaya. bangkit. Bahaya sekali. Seperti orang berjalan tapi tanpa tujuan begitu ya Pak Imam. Iya, 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 iya. Nah, oke. Ya, teman-teman yang belum menyaksikan part pertama tadi bisa saksikan di IGTV-nya Tanya Mentor. Banyak sekali insight-insight yang Pak Imam bagikan. Oke, teman-teman juga boleh follow Pak Imam Wijoyo ya, @imamwijoyo atau @iw Institute itu Pak Imam ya. Banyak Iya, sekali iya, Pak iya. Imam juga bagikan inspirasi-inspirasi dan ilmu-ilmu di sana, Pak. Oke Pak, terima kasih teman-teman, terima kasih Pak. Tapi sebelum ini kita selesai Pak, apa pesannya dari Pak Imam untuk para pemimpin-pemimpin saat ini yang sedang galau gitu Pak? Iya. Yang perlu saya tekankan adalah ketika sesuatu terjadi, itu terjadi di luar diri dan di dalam diri. Mari kita fokus bukan di luar diri, tetapi kita masuk ke dalam diri kita bongkar diri kita cari bocornya di mana, lalu kita selesaikan. Pelan-pelan kita selesaikan. Ya, tidak bisa langsung selesai, tetapi biarkan di dalam krisis ini kita menjadi perjalanan pemulihan diri kita. Sehingga karakter kita dibangun, kemampuan kita dibangun, ketenangan kita dibangun, karakter-karakter kita yang baik itu dibangun. Sehingga ketika krisis ini sudah mulai selesai, kita akan tampil menjadi seseorang yang berbeda. Menjadi seseorang pemimpin yang lebih baik. Menjadi seorang pribadi yang lebih keren lagi. Begitu. Yes, luar biasa, luar biasa. Terima kasih sekali Pak Imam, terima kasih sekali teman-teman malam hari ini sudah Terima kasih. hadir. Ya, sampai ketemu di IG Live Tanya Mentor berikutnya. Ya, selamat malam semua teman-teman. Thank you. Selamat malam Pak Selamat Imam. malam. Selamat malam Pak Eriadi. Thank you, thank you.